Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Print Creative Talk on Air. Nah, di kali ini Print Creative Talk ini kedatangan tamu jauh, ya jauh dideket-deketin. Nah, beliau ini adalah seorang pakar kaos yang saya kenal nih. Dulu zamannya kaos-kaos partai yang tipis atau yang banyak. Nah, ini terkenal nih, Capro ID. Apa kabar Om Niko? Baik, Bang Ibeng. Oke. Senior. Nah, ini kebetulan nih kemarin PCT nih ada sedikit musibah lah. Jadi kita agak sedikit ya ini juga pembukaan di awal bulan jadi Perdana lagi. Terus juga ya mengucapkan minal aidin wal faizin ke semuanya. Sama-sama juga. Nah, Iko ini juga sama. Ini juga kita juga berdua sebetulnya lagi keadaan berduka sih. Ya, Anak yatim. Jadi kebetulan ya ibunda saya dulu baru ayahanda Niko. Iya, betul Niko, sekali. Jadi kerasa ya Bang, masih kerasa ya? Abang udah 40 hari belum? Oh, udah. Gue belum Bang. Oh, iya. Nanti kita ini kita pembahasannya sekarang adalah Om Niko. Ini kan tadi saya kan sesuai dengan opening berhubungan dengan kaos segala macam kan. Yang setahu saya kan dulu Om Niko tuh memang main di lebih spesialis ke partai ya. Betul ya? Betul. Ya yang saya tahu nih, saya kenal Om Niko nih ada mesin presnya banyak, terus juga mesin ya buat partai segala macam ABCD gitu. Nah, saya mau tanya nih Om Niko. Ini asal muasalnya Capro berdiri itu dari tahun berapa sih, bisa ceritakan ya? Jadi saya ceritain dari awal aja Bang ya. Awal ceritanya tuh saya tuh mulai usaha di bidang konveksi awalnya itu dari kuliah. Di kampus saya, boleh disebutin kampus saya? Boleh dong. Boleh. Yang jadi ada berhubungan sama video itu? Bukan lah. Ini kampus Unisba. Dulu saya itu di koperasi mahasiswa juga. Saya jurusan akuntansi ceritanya. Ya kan? Dan memang pada waktu itu proses kuliah saya itu mengawali dari kampus Unisba ini. Sebetulnya kita punya beberapa hal yang menjadikan saya harus berada di sana gitu kan. Dari mungkin ya orang tua juga waktu itu nggak memperdulikan mau sekolah di mana. Sampai di kampus saya ngelihat peluang di koperasi mahasiswa, karena kan kalau waktu zamannya kuliah itu kan kita nggak tahu kita ini mau jadi apa kan. Nah, di Unisba ini saya belajar tentang koperasi mahasiswa. Dari koperasi mahasiswa itu saya masuk ke perdagangan umum. Nah, dari perdagangan umum itulah saya belajar tentang kebutuhan dari kampus ya kan. Nah, sampai saya bikin beberapa kali jas alma mater, bahkan jas alma mater waktu itu ada UGM, ada Trisakti juga sama dari kampus kan itu kan, jadi antara koperasi gitu kan. Dari situlah mentalitas saya kebentuk untuk ternyata dunia konveksi itu kita harus tahu pasarnya ya kan. Yang kedua kita tahu gimana caranya kita mengolah dan juga meng-create tadi gitu kan untuk menjadi peluang. Nah, dari situ saya berusaha untuk buka sablon manual. Pas waktu itu juga saya sudah bekerja sama juga dengan Syariater Hotel, celana boxer. Syariater Hotel itu yang bikin saya itu bisa membiayai adik-adik saya. Jadi semua adik-adik saya itu semuanya saya biayain dari hasil celana boxer kolor. Nah, itu yang saya bikin. Tahun berapa? Tahun 2007 2008 sampai ketika waktu itu pemilu itu pertama saya tidak tahu nih kok kaos harga murah ya. Nah, dari kaos harga murah itu ternyata aku lihat
karena saya tinggal kosnya di daerah Suropati, Jalan Suci. Oh, oke. Nah, dari situ saya mulai nih belajar. Ada beberapa vendor-vendor besar tuh belajar untuk kenapa sih kita nggak coba dulu gitu kan? Karena kan waktu itu serentak ya, caleg apa sih rupa. Nah, saya belajar dari situ. Saya akhirnya meng-create mesin press yang bisa buat massal tapi jumlah kuantitinya cuma 5 unit, itu bisa ngerjain 5.000 piece. Oke, berarti itu lokalan mesin pressnya? Rakitan. Iya, lokalan rakitan lah. Ya. Biasanya jadi kan impor gitu. Kita kan waktu itu impor juga mahal ya. Ya kita juga nggak mau ngambil risiko itu, makanya kita ambil risiko udah dari apa kita coba ngerakit dan juga bisa menghasilkan waktu itu ya lumayan juga dari pertama sampai ke 3 waktu itu Pak Jokowi ya. Oh. Ya sampai ke Pak Jokowi kita dapat orderan juga lumayan besar juga gitu kan. Era Jokowi awal apa gimana nih? Awal. Nah terus mulai dari maklun percetakan. Nah, percetak itu kita juga dapat juga order langsung full order, tadinya kan jasa press aja gitu kan. Dari situ kita akhirnya belajar, oh ternyata yang bisa membuat kita besar itu pengalaman sebetulnya. Dimana kita bisa ngerjain order besar itu juga suatu hal pencapaian. Kayaknya saya ada yang ke-skip nih. Kayaknya Omnico kan nggak langsung lari ke digital ya? Nggak. Nah, saya mau tahu nih proses sebelum lari ke digital nih, apakah Omnico tukang kesut? Soalnya udah videonya tuh kesut apa gaya aja, apa yang betul? Memang saya faktor terpaksa jadi tukang gesut waktu itu. Kenapa? Dan saya mempelajari semua dari mulai teknik sablon yang mudah, dari cara kerja yang tadinya pakai papan banting sampai ke kaos jadi waktu itu ya kita bikin juga alatnya, dan itu juga improvisasi kita juga. Jadi kalau untuk sablon secara full untuk pekerjaan clothing kita tidak melakukan, cuman dari situ banyak juga ide-ide orang mau bikin kaos jadi ya. Sekarang kan sablon yang sistem template jadi ya. Dulu kan nggak terlalu diminati ya. Jadi konsep proses kerjanya kan dari mulai kaos potong kain sampai baru sablon printing, baru kita dijahit ya. Nah itu kita mengalami itu proses-proses seperti manual juga. Berarti, gitu kan. Gini, kan ada istilah textile and garment. Yes. Nah Omnico bisa jelasin nggak garment itu apa, tekstil itu apa? Jadi suka balik-balik nih. Maksudnya dari dunia tekstil? Iya, garment itu definisinya ya. Kalau misalnya ini saya lebih perjelas, kalau garment itu ke bahan pakaian jadi. Iya. Kalau tekstil itu proses A sampai B, ibaratnya di prosesnya ya perbedaannya. Oke. Jadi suka kebalik-balik nih orang nih antara definisi tekstil and garment. Waktu itu berarti mengerjakannya ke garment. Ke garment. Ya. Makanya kalau sekarang orang pada melihat saya ujuk-ujuk di digital sublim gitu, sebetulnya nggak tahu kalau kita itu mainnya di screen gitu. Awalnya ya? Awal screen, bukan dari printing. Nah, ketika udah mulai jalan tuh ya, ngelihat ada peluang. Waktu itu masih saya lihat di Bandung itu cuma beberapa gelintir lah ya yang bermain di sublim. Karena kan ngelihatnya pertama orang konveksi, tiba-tiba ngelihat printer harga ratusan juta tuh kaget. Investasinya gimana bisa balik modalnya. Itu yang selalu kejadian ya, kejadian pemain konveksi itu untuk berubah ke mindset digital itu lambat. Itu karena faktor takut BEP-nya nggak kekejar. Kebanyakan seperti itu. Nah, ketika kita beraniin itu juga karena faktornya saya ngelihat ada peluang tuh, saya punya invest tuh listrik yang besar. Ya. Nah, karena kita main mesin press waktu itu kas partai udah selesai, kita bingung nih mau main apa lagi, ya kan? Kebetulan saya mulai dari CJV Mimaki yang buat print and cut. Zaman bahala itu brand-brand Cina masih mendem ya Om Nika? Mendem, belum ada yang namanya brand Cina yang dilirik, pasti masih Jepang. Terus bukan Mitoha, Mutoh. Mitoha mah
Itu yang Muto ya. Muto. Nah, RG 900 ya kan. Dari satu unit terus saya juga mulai merasakan ternyata awalnya sih kita masih buta juga. Kira-kira pasarnya kemana nih larinya. Nah, sedikit demi sedikit orang tahu ya kan, akhirnya kita berkembang sampai di level menggunakan sublimasi awal tuh TS 100 ya. TS berapa? Bukan 100. Bukan, TS 100 baru ini. 150 apa ya? Lupa namanya tuh. Oke. Nah di situ kita berkembang tiap ternyata si customer tuh semakin banyak ya kan? Tahun berapa itu Om Niko punya 2015 ya kan? Okay. Nah dari situlah kita mulai mempelajari juga. Waktu itu juga saya baru kenal sama Bang Iben juga ya kan? Waktu itu kan kita beli unit DTG ya kan? Nah dari situ kita belajar juga tuh DTG ya. Nah dari DTG ya kan, dan memang saya ngalamin yang namanya proses semuanya di digital printing itu bukan dari langsung tahu gitu kan. Jadi kita itu berusaha untuk survive ya kan, untuk bisa melawan perkembangan teknologi dan zaman juga kan. Ya. Kalau dulu kita bicara dapetin, kalau orang bilang cuannya cukup tebal ya di zaman itu, tapi kan harga mesin sama tinta juga mahal juga kan. Ya kan, artinya berbanding lah ya sebenarnya. Kalau sekarang ini kan banyak sekali yang menjual harga murah, mesin murah ya kan, fasilitas murah gitu. Sabar. Kita ngarah ke situ. Jangan ya. Straight to the point nih. Yeah. Kita akan mengarah ke situ. Cuman kan kita mau ngulik dulu nih. Yeah. Om Niko tuh kenapa bisa ngambil statement kayak gitu? Kita harus ambil storiesnya. Ternyata kan Om Niko bukan pemain baru gitu kan. Alhamdulillah. Kalau ditarik benangnya berarti udah dari zaman baheula, ikutin perkembangan zaman sampai saat sekarang ini gitu kan. Memang yang terjadi, kita harus melek teknologi ya kan. Yang kedua kita melek teman juga ya kan. Melek teman gitu kan. Nah, kenapa kita harus melek teman? Tadi kalau kita nggak lihat circle kita mau kemana ya kita nggak akan dapet gitu kan. Circle itu mempengaruhi kesuksesan kita juga. Oh iya dong, ya, pasti dong. Ketemu sama Bang Iben, diajar ngulik, diajar repot ya. Tapi kenapa saya bisa belajar itu semua? Ya banyak orang-orang inspirasi di diri saya gitu kan. Yang membuat kita itu semakin tahu loh gitu kan perkembangannya. Tinggal kalian improve sendiri kan gitu. Saya bagi-bagi ngasih rambu-rambu begini, sok aja kamu mau jadi apa terserah kamu. Dan itu yang saya dapetin dari ilmunya Bang Ibeng begitu gitu kan. Ilmu Madura ya. Ini lagi. Itu yang paling nyesek itu tuh. Kalau diceritain tuh. Ya. Cuman ya kita mesti lihai lah. Jadi, betul Bang. Ya dalam era teknologi ini ya kita harus betul-betul buka mindset Om Niko. Betul. Jadi apa yang ibaratnya ya proper, yang emang layak, emang harus itu jangan nerima apa adanya. Harus ada improvisasi juga, dipikirkan juga ya Bang ya. Iya. Dan saya juga jalan seperti itu. Jadi kalau yang sekarang terjadi Bang ya kan, di dunia digital print yang sekarang ini kan memang udah saatnya kita kembalikan kepada dasarnya, ya kan? Dasarnya dulu dong. Kenapa dasarnya? Kadang orang karena ngelihat, peluangnya gini enak ya, tinggal print ya kan, terus tiba-tiba bikin jual murah ya kan misalnya. Ya itu yang terjadi akhirnya apa? Ya yang saya lihat pasar yang dibentuk itu akhirnya tidak menjadi sehat ya. Ya bukan sakit juga sih, cuma maksudnya nggak sehat aja gitu kan pasar yang sekarang gitu Bang. Karena teori yang saya dapat, apabila bisnis itu gampang di copy paste, orang akan menentukan variabelnya dengan sangat gampang adalah masalah price atau harga gitu. Karena mindset mereka apa yang mereka ibaratnya
dia mau ningkatin services, kualitas segala macam, itu orang-orang yang jarang untuk melakukan itu. Jadi ibarat kasarnya kayak kata orang Sunda mah, ibaratnya itu ikut-ikutan, apalah ibaratnya harga sekian, sebelah sekian panas ini gitu, ikut turun gitu. Tapi kan nggak gitu juga. Nggak juga begitu sebetulnya. Nah, makanya kan kalau Niko sendiri melihat pasar yang sekarang ini harus merubah tatarannya, karena kita lihat ya, apalagi sekarang prihatinnya gini, banyak yang ngeluh juga sama saya gitu kan. Apa ngeluh apa? Ya ngeluh masalah gimana kita mau beli mesin dengan sekian harganya, tapi harga jualnya seperti ini, mampu nggak kita bertahan? Dan itu semuanya yang bicara orang-orang yang memang dia melihat dari faktor peluang ya, lihat peluang, katanya rame nih, lagi apa ya, lagi in gitu kan, bisnis tentang mungkin kayak DTF ya kan. Sebetulnya kan pasar itu tergantung kita yang buat. Great market ya kan. Yang kedua, kita mau arahkan pelurunya kemana, sasarannya, sell out kita mau kemana ya kan, terus afternya mau gimana, itu harus dipikirkan seorang pengusaha digital print. Tidak hanya sekedar bisa membuang harga dengan diskon murah atau turun harga, karena itu bukan solusi. Kalau pengusaha bukan pedagang, makanya bedanya di situ Bang. Ya kan? Pedagang ya kita dagang ya tinggal masalah untung dan rugi. Kalau pengusaha itu kan membawa komunitasnya, yaitu dari dia punya berapa anak buah atau karyawan yang harus dia penuhin, ya kan? Itu kan fixed cost-nya di situ. Ya ibaratnya gini ya, kalau pedagang itu ilustrasi gini, saya punya mangga, ya udah jual mangga aja dengan harga tinggi. Tapi kalau pengusaha, mangga bisa jualan misalnya jus, harga jus lebih mahal. Lebih mahal. Nah, jadi kan ada jangan hilirisasi lah bahasanya. Nanti repot lagi kita nanti ngomongnya, ya. Ini ya kan? kan, belum dilantik. Belum dilantik ini kan. Bos kita kan. Ya, itu yang saya pikirkan, kenapa perlu adanya edukasi ya kan, untuk proses, jangan sekedar bisa beli karena ada tawaran murah, fasilitas kredit murah atau segala rupa. Kalau nggak bisa ngejalannya, kalau mau bisa apa lagi? Ya kan. Kebanyakan kegagalan dari digital printing ya, dia nggak melihat sasarannya mau kemana. Yang bisa dia tahu gimana caranya jual rendah tanpa mempertimbangkan. Kenapa sih orang punya pemikiran kayak gitu? Maksudnya ngebanting harga? Menurut Om Niko, apa sih yang menjadi dasar dia untuk melakukan itu? Satu, lebih terkenal kali ya, famous gitu kan, si banding harga gitu. Ya, enggak juga sih. Oh, lu ngeliatin sekarang yang datang yang ini, enggak. Yang kedua, yang saya lihat dia nggak kreatif. Dia nggak kreatif. Kalau dia kreatif, dia akan menggunakan memaksimalkan si fungsi dan produk yang akan dibuatnya. Tiga? Yang ketiga, karyawannya dikit. Karyawannya dikit. Bisa jadi, karena dia tidak punya perhitungan untuk karyawan. Banyak kejadiannya tuh, ya kan? Makanya kalau bukan pengusaha, ya kalaupun seandainya kalian mau jadi pedagang pun ya silahkan sah-sah aja. Cuma yang saya tahu, pengusaha itu susah untuk dimatikan. Karena dia mempunyai ya tadi ide, ya kan, terus dari dia dapat ilham juga biasanya banyak. Oh, tiba-tiba bikin sesuatu jadi market baru gitu. Itu sering saya dapetin. Biasanya dapet ilham di mana, Niko? Bukan di WC, Bang. Gak udah telat. Ya. Kalau gue sih jujur aja, Bang, dapat ilhamnya habis. Biasanya kan kalau aktivitas saya tuh, mau tahu nih aktivitas saya nih. Aktivitas saya itu ya biasanya jam 3 malam habis tahajud, ya kan, subuhan gitu kan. Nah, dari situ ide-ide muncul, ya kan, ide-ide yang brilian itu muncul.
Dan yang saya dapetin selama ini juga sama yang tadi saya bilang sama abang. Waktu saya pertama kali pindah ke digital print, beli mesin ini itu dari ide, dari ilham tadi gitu kan. Oh iya ya, gue mau ngapain lagi waktu itu ya. Oh ternyata coba deh di dunia printing, meskipun kita nggak tahu ya, kita nyoba dulu deh. Kalau kita nggak terlalu banyak terlalu banyak teori, sok beli dulu ya kan. Gagal mah udah jelas 90% gagal. Tapi 10%-nya ini yang berhasil. Nah itu yang saya percaya seperti itu, Bang. Jadi ketika saya buka usaha itu nggak langsung manis, Bang. Lanjut tahu sendiri kan, gue juga pernah buka yang itu kan, nggak langsung manis kan. Ya. Gitu. Nah ini juga pasti kan waktu pandemi. Yes. Itu berdampak kan, Capro waktu berdampak. 2020-2021 ya. Iya. Kan kan pada shutdown tuh, maksudnya. Siap. Itu ada kepikiran udah tutup gulung tikar terus nanti bisnis lain atau gimana, atau punya pemikiran apa waktu itu? Kalau pribadi saya sih dari awal tidak punya menyerah ya untuk digital printing. Cuma yang saya dapetin itu waktu itu adalah pas lihat kebutuhan tuh ada 3 ya waktu itu, baju apa namanya tuh, APD. Oh iya. Terus justru malah mikir ke situ ya? Udah kepikiran. Terus masker ya kan. Yang satu lagi itu bisnis online. Ya. Cuma di antara 3 itu saya cuma dapat 1 doang di dunia masker. Itu yang itu saya meledak. Itu lumayan besar ya kan. Bahkan saya waktu itu ada omset besar di pemilu kada. Waktu itu ada pemilu kada. Itu 1,8 M masker doang. Dari masker. Dan itu yang bikin kita tetap berpikir bahwa pasti setiap ada kesulitan ya kan, pasti ada kemudahan. Dan itu terjadi, Bang. Dan yang saya dapetin malahan pembuatan masker itu lumayan besar juga zaman itu ya. Kaos juga, jersey juga lumayan banyak juga waktu itu. Karena kan kita tetap jalan di online kan. Waktu itu kan pemikiran kita udah lari gitu. Oh ini nggak bisa kita ngandalin event. Cuma harus bikin custom. Dari sistem custom itu, nah pas pandemi kedua ya, ada tuh saya ditelepon sama temen ngobrolin DTF. Dan saya juga belum kenal sama Babe ya. Belum kenal banget gitu kan. Saya lihat ada DTF Indonesia gitu kan. Nah, saya dari situ saya berpikir lagi. Padahal saya juga tahu saya nggak punya kemampuan untuk teknologi. Cuma dari situ saya belajar kenapa kita nyediain waktu itu, kita keluarin produk juga kan, Bang ya. Produk mesin DTF ya. Oh. Ya kan? Predator. Dan itu yang menjadikan pemikirannya sebenarnya bukan ke jualan mesinnya. Kita meng-create customer baru. Ya. Arah kita itu ke customer baru agar dia kenal tentang Sublime, kenal yang produk kita punya gitu kan. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung ke sana gitu kan. Karena kita juga ada punya 2 posisi ya. Jadi yang satu Jepang produknya, yang satu lagi Cina. Capro lebih ke Jepang. Jepang minded ya kan. Quality ya kan. Bahan bakunya harus bagus, pelayanannya juga harus memuaskan, jangan sampai orang rugi sama kita produksi gitu kan. Bahkan kita cover semuanya. Itu konsepnya. Yang satu lagi kita main dengan budget. Nah sekarang Capro ini udah berapa cabang nih kalau boleh tahu? Sementara ini masih di Bandung sama di Jogja, di Klaten ya. Bukan yang pertama berarti di Manteron itu? Manteron itu yang pertama ya di situ ya? Di situ ya kan. Kenapa saya punya di Manteron ini udah kayak legend gitu. Manteron tempatnya gitu-gitu aja gitu kan ya, itu kan kayak gitulah. Cuma ya
yang saya lihat, saya dapatnya di situ. Mulai ngerintis dari mulai konveksi juga di situ juga, Bang. Jadi ya udah orang bilang printing Sukaluyu di mana? Ya Capro pasti. Ya kan? Jasa print jersey di Bandung mana? Ya pasti Capro yang kelihatan sama mereka gitu. Saat sekarang ini berarti ada Capro, ini katanya ada cabang 1 2 yang ya ada. Ya memang kita bikin beberapa cabang supaya mereka bisa berkembang sendiri, Bang. Jadi cabang kita, tapi kontestasinya adalah bukan cabang. Wah, gimana tuh? Jadi mereka harus bisa membangun arwahnya sendiri. Jadi arwah gimana ya bahasanya? Jadi mereka itu harus bangun sendiri mindsetnya, karena masing-masing itu beda kultur. Karena kita bangun kulturnya dulu, Bang. Tapi terpusat. Kalau untuk masalah kebijakan terpusat. Cuman kalau untuk masalah mencarinya itu masing-masing punya cara sendiri-sendiri, independen. Karena strategi kita itu begitu. Dan nggak bisa orang yang misalnya gini, karyawan Capro pindah ke yang master, ya kan, master sublim, nggak akan bisa. Mereka udah kulturnya berbeda, cara kerjanya berbeda, sistemnya berbeda, dan mereka itu punya kultur masing-masing. Itulah yang kita bikin gitu kan. Kenapa nggak bisa disamain misalnya cabang A, cabang B? Enggak, kita nggak main seperti itu. Yang paling penting itu mereka bisa bermain dengan cara mereka sendiri-sendiri si perusahaannya. Ada ini sih namanya Capro, ada Master apa? Sublim. Print ya, Master Print bukan? Ada lagi brand yang lain. Kenapa kenapa brandnya berbeda-beda? Ya tadi saya bilang, saya ingin membuat kultur masing-masing. Alasannya itu? Itu, karena kultur itu yang ngebentuk perusahaan itu berjalannya seperti apa. Marwahnya di situ. Nggak bisa kita bisa samain gitu. Harganya samain, tetap proses itu nggak akan bisa dapat. Ya kalau Capro dengan kultur tadi ya, kualitas, controlling apa segala rupa, ya pokoknya base-nya lah. Master Print yang banding-bandingkan harga maksudnya gitu? Ya dibilang budgeting gitu, sesuai dengan budget gitu. Kalau ngomong kalau ngomong ini bawah, market atas. Ya kan kita harus bagi dua, ya kan. Semuanya juga ada marketnya. Yang penting itu kan semuanya sih penting order kalau kita konsepnya ya. Benar nggak? Ya, ini buat informasi aja nih, dulu waktu kita zaman-zamannya DTF 80, 75, ini Om Niko kan sempat pejuang 45 nih. Sampai waktu itu kita di debat di Indo Intertech bahwasanya ini belum saatnya diturunkan, tapi kan timnya Om Niko dan kawan-kawan ada Maevin, ada siapa gitu. Nah, itu kenapa mempunyai langkah seperti itu gitu. Sebenarnya kalau yang pemikiran pribadi saya sih bukan untuk membanding harga, cuma menyesuaikan harga. Karena terlalu jauh grade dari harga jual antara suplai bahan baku, ya kan. Makanya kita caranya gimana nih untuk bisa menyamakan. Dan sekarang ini yang jadi kendalanya kan sekarang harganya di bawah yang saya tetap dengan harga 45 tuh. Ya kan? 45 saya. Oh, masih waktu tonggak awal 45 tetap bertahan 45. Jadi kita tidak berubah. 45. Artinya apa? Saya komitmen dengan apa yang saya ucapkan. Nanti ketika harganya dolarnya 19.000 ya saya tetap 45. Benar ya? Komit ya? Komit saya 45. Ya. Terus apa yang terjadi saat sekarang ini? Maksudnya ada di beberapa Facebook gitu kan, ya sempat 25 atau di bawah 20. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Ya saya bilang tadi, ini kolamnya kecil nih, ya. Pancingnya banyak banget, ingin dapetin banyak-banyakan produksi. Ya, sisi lain mungkin si vendor juga memfasilitasi, ya kan, dengan bahan baku yang murah kan gitu kan, akhirnya terbentuklah seperti itu. Tapi bagi saya pribadi, ya kan, masalah harga itu jamak. Artinya apa? Ya semuanya bisa loh, ya kan, untuk menentukan harganya masing-masing. Tapi bagi saya silakan kalian mau jantuin hancur-hancurin harga juga, ya kan.
semua orang itu pasti ada rezekinya ya. Pertama harus pede ya kan. Yang kedua, bagaimana caranya kita menggunakan tadi, jangan ngelihat pasarnya mau berapa, tapi bentuklah pasar sendiri tadi, membentuk market ya kan. Kenapa saya minta seperti itu? Biar supaya teman-teman tuh tahu ya kan. Harga murah silahkan ya kan, tapi ya kalian perhitungkan juga dengan fixed costnya. Kalau masih ngangsur berarti ada angsurannya, ya kan. Belum dari karyawannya, belum ini dan itu, ya kan. Harus diperhitungkan benar-benar. Jangan asal ceplos lah. Karena ada statement di Facebook 1900 ikutin Om Niko jenderalnya, itu benar gak tuh Om Niko? Nah ini klarifikasi nih, harus inilah kadang-kadang aki-aki ini bahaya emang. Aki-aki, terus ada lagi tuh kemarin tuh Babe Paulus tuh kelakuannya tuh. Iya kan, setiap di statement, itu Om Niko kan lebih turun lagi di bawah itu. Saya tuh termasuk orang yang terfitness gitu. Ya kan? Terus disujonin gitu ya, gitu kan. Seakan-akan saya memainkan peran itu, padahal nggak ada kita ini. Semuanya berjalan dengan masing-masing. Kalau pribadi saya nggak ada kok. Sampai sekarang nggak ada. Kenapa saya bilang nggak ada? Kalau ada, pasti kita pun akan mengkonfirmasi dong. Sampai sekarang pun kita nggak konfirmasi apa-apa gitu kan. Ya kan? Nah kalau seandainya ada yang bilang seperti AZ itu ya karena gini, dalam hal ini kan orang yang tahu tentang saya itu kan praktisi di bidang digital print tekstil, yang kalau misalnya kita ucapin pasti ada logika yang harus kita keluarin. Nggak mungkin sembarangan saya berucap. Ibarat kasarnya jeplak harga murah begini-begini, apa alasannya? Kita ngapain sih harus cuma hanya sekedar pengen popularitas kalau nggak ada tujuan utamanya. Kalau saya alhamdulillah saya udah berhasil menurunkan rank budget tadi di 45. Setelah itu saya nggak memainkan lagi. Urusannya jadi turun ke bawah jatuhnya, ya itu kan masing-masing menerjemahkannya. Tapi kalau pribadi saya tidak melakukan apa-apa. Jadi klarifikasi itu salah. Iyalah, jelas bukan saya. Ya, jangan sampai, tolong netizen. Jangan sampai lah ya kan cerita tentang saya yang tukang banding harga itu nggak ada, ya kan. Saya lebih menjaga ekosistem. Lebih tepatnya tukang banting printhead. Rusak. Ya, karena gini, kebanyakan orang kan pemikirannya gini, kita bersekutu, padahal kita sama-sama ya bersekutu ya. Apa ya? Ini aja iblisnya. Iya. Ipang. Bersekutu dengan. Kalau saya jujur aja, ya kan, semua orang kita berteman baik ya kan, semuanya baik ya kan. Untuk masalah harga ya kita boleh tahu lah, kita tahu kita sama-sama berburu ya kan di hutan yang sama ya, di laut yang sama ya kan. Urusannya dia pakai solar, dia pakai listrik, dia pakai apa, caranya ya silakan gitu kan. Yang paling penting jangan sampai ya merusak nama lah gitu kan, personal. Karena nggak baik juga, karena kan bisnis kita itu berbisnis dengan moralitas. Asik. Ya. Berbisnis dengan moralitas. Berbisnis dengan moral kitanya harus bagus, ya kan. Memikirkan bijaksana-bijaksini. Bantu Prin. Kan membantu. Bantu. Ya kita kan semuanya harus bantu semuanya. Karena kan gini, banyak teman-teman kita tuh kadang-kadang saya juga nggak tahu ya, padahal saya itu nggak bisa jago-jago servis juga. Kadang-kadang nanya ke saya bingung malah. Saya kan bukan teknisi, ya kan. Kadang-kadang ada nanya, Om ini, ya kan, beli di mana? Ya kita kan karena kita ingin membantu. Waktu ya kan? itu mau Indra naik motor, wah kita bantu katanya, bantu ada yang rusak, ayo. Ya kan. Itu masing-masing kan punya cerita ya. Sekarang kan kita punya bisnis sama-sama ya kan.
tinggal masalahnya balik lagi. Kita mau arahnya mau lanjutnya kemana? Kalau saya sih pribadi harus berkembang, bukan meninggi, tapi melebar gitu. Saya lebih senang melebar daripada meninggi. Saya melebar nih. Nah, iya, kayak Abang Ibeng nih melebar gitu kan, ya kan? Harus meninggi. Harus ya, itu yang konsepnya. Banyak sekali lah orang-orang yang menanyakan, waduh kemarin banyak dong orderan ini, alhamdulillah ya kan. Kita nggak menutup kemungkinan bahwa hasil dari pilpres ya kan kemarin lumayan. Next kita pemilu kada, ada lagi nih peluang buat teman-teman digital printing ya kan. Ayo semangat, jangan pernah kendor ya kan. Kolor aja boleh kendor, yang lain nggak boleh. Nyalain dulu dong. Oh iya, belum nyala ya, sebatang. Nah ini apa ya, menarik sih ini sebetulnya masalah turun harga ini apa ya, bukan di DTF aja Niko. Maksudnya dari zaman baheula tuh zaman outdoor juga. Ya itu kan. Malah justru saya kebalik sekarang, lagi seneng main outdoor. Ya, nanti saya tanya ini siklus anak-anak digital printing ini pada begitu saya lihat gitu, maksudnya. Dan ini terulang lagi ketika ada teknologi baru, seperti DTF dengan terang harga, entah lagi nanti ada teknologi apa. Saking mereka sudah punya unit dan apa ya, ordernya takut kehilangan, mereka banting harga gitu. Nah, ada nggak sih jalan keluarnya ibaratnya kenapa siklus ini bisa terjadi, dan apa sih harusnya yang mereka lakukan? Yang harus mereka lakukan, satu titik ketika kita diperangin harga itu kan karena gini ya. Ya kalau sebenarnya kalau personal brandingnya mampu nutup ya nggak masalah. Cuman yang jadi masalah itu ketika sama-sama ya kan, dia juga sebagai pengedar ya kan. Pengedar bahasanya. Ya bahasa gitu lah. Kayak ya si Ipang pengedar cinta. Udah pengedar tenisi lagi. Wah, udah habis dah ya kan. Cuma kan tetap aja ya kan, Indonesia tuh besar. Ya kan. Wah, ini kayak babe juga. Indonesia terlalu luas untuk dikuasai. Itu saya ingat banget tuh kata-katanya. Tapi ujung-ujungnya turun harga. Nggak masalah ya kan, kalau memang niatnya untuk semuanya juga boleh ya kan. Tapi yang jelas persiapan kalian udah siap belum dengan akhirnya teman-teman yang tadinya mungkin ya kan berteman akhirnya menjauh atau menjadi harganya perang harga, karena kan pasti itu efeknya, wah lu udah jual ke gua tindanya atau bahan bakunya, lu juga jualan juga gitu kan. Nah ya itu balik lagi risiko masing-masing, maunya gimana. Kalau saya sih yang ngerasa ya banyak sih, nggak cukup juga kalau saya bilang pribadi juga. Kalau memang mumpuni ya silakan, tapi yang penting kan bukan harus udah jualan digecek harganya, harga jual cetaknya kan repot. Harusnya dia jagain, ya kan. Kebanyakan nggak ada yang jagain, ya. Oke. Itu yang terjadi. Iya. Sah-sah aja, tapi bisa nggak jagain customernya. Bisa jual 45.000, dia jual 25.000, kasihan dong. Rugi dong. Rugi dong. Ya artinya harus jaga juga. Karena sistem itu kan ada yang bilang komunis katanya, lebih dari kapitalis katanya. Saya pernah dengar itu. Gimana tuh? Udah komunis, kapitalis, waduh. Ya kan. Cina lebih dari Cina itu. Lebih Cina lagi. Ya bisa lah. Itu yang saya rasa gitu bang. Ya maksudnya lu mau jualan boleh, tapi jagain harganya. Kasihan dong. Udah gua kasih harga sekian, lu harus punya peluang yang lebih gitu kan. Itu konsepnya seperti itu sebetulnya. Ya kan? Kalau kalian nggak bisa jagain harganya, ya udah. Etika itu rusak, dan sekarang pun realitinya memang seperti itu. Banyak yang salah kaprah ya kan. Kadang jual bahan baku emang yang harus dipikirkan orang-orang itu bukan harga bahan baku murahnya, tapi balik lagi, kalau rusak gimana?
after sale lu gimana? Dipikirin dong. Ya. Karena digital print itu jangan salah, mungkin spare part kalau yang sekarang Cina-Cina ya, itu murah-murah, bisa impor sendiri gini-gini. Tapi kan you tahu sendiri sekarang, kalau you vendornya siapa, terus yang ini siapa, ya kan? Ya wajar kalau ada prinsipal yang akhirnya nggak melayani gitu kan. Beli tinta di tempat lain rusak ke vendor. Rugi dong. Rugi dong. Ipang lu. Jangan bawa merek. Repot. Ya tapi kan jujur-jujuran aja, kita kan terbuka juga ya. Semua orang boleh, mau jual murah silahkan, mau jual bahan baku murah silahkan, mau jual bahan baku sama cetaknya murah silahkan, ya kan? Mau jual jasa cetaknya aja bawa bahan baku sendiri silahkan. Mau sewain pakai kain dingdong bisa silahkan aja. Emang rental PS. Karena udah pemikiran mereka udah kacau, ya kan? Jadi akhirnya tingkat yang kedepannya itu nggak dipedulikan jangka panjangnya. Pasti dia berpikir jangka panjang. Udah kalau udah nggak habis musim ini juga ganti musim lagi kan begitu. Padahal yang namanya digital print itu berkelanjutan loh, ya kan? Makanya kan kenapa yang paling banyak bertahan di digital print itu orang-orang lama, karena dia tahu, ya kan, proses membentuk personal brandingnya itu. Gitu. Banyak yang tumbang ya pemain-pemain baru. Ya, karena kan tidak memperhitungkan tadi gitu kan. Risiko-risiko yang seperti yang saya bilang tadi gitu. Iya sih, benar-benar. Nah, ini Capro kayaknya sih udah mengarah ke awal mesin Sublime, terus juga DTM, sekarang ada auto juga ya. Iya, A3 laser juga. Oh, A3 laser main juga? Wih, udah komplit kayak udah ibarat namanya print shop lah gitu kan. Insyaallah. Jadi apa yang dibutuhkan customer ya siap nangkep orderannya lah gitu. Betul. Kan ya harus berpikir seperti itu. Tapi yang disayangkan adalah behavior atau perilaku customer yang ibaratnya mereka takut akan kehilangan order gitu dengan sebelah ibaratnya harga sekian, takut nih makanya mereka turunin harga ataupun nggak ada yang ngebimbing secara market. Sebetulnya mereka bisa bikin market sendiri gitu dengan ibaratnya ya bikin brand atau apa gitu. Mereka yang ada ketakutan. Kalau yang saya lihat juga sama Bang, kalau kita kan arah perusahaan ini kan intinya kultur tadi yang kita akan bentuk ya kan. Kita harus berkembang dan membesar dengan arahan dan tujuannya sama. Kalau secara pribadi saya memang ada targetan membentuk. Saya jujur aja kita pakai konsepnya Indomaret sama Alfamart. Saya bilang. Ya artinya di mana-mana ada zonasi, konsep zonasi ya kan. Karena kita juga tahu bahwa bisnis ini nggak bisa kita kembangkan secara online saja. Karena yang terdekat itu ya kita lihat aja. Gini aja Bang, abang minta sesuatu pasti cari yang terdekat yang jauh kan. Oh iya. Ya kan? Dan dari situ kita belajar lagi bahwa bisnis online itu tidak selamanya, ya kan? Kita bisa survive dengan konsep online harga murah. Makanya kita akan menggunakan sistem tadi. Kan nih Capro pernah ini juga ke Cele tuh. Ongkos harga murah, ongkos Papuanya lebih mahal daripada ongkos KM. Ada. Makanya kan saya bilang, kalau kita mau bicara tentang masalah yang sekarang, perkembangan dari teknologi, itu yang paling utama itu adalah zonasi tadi, bermain. Kalau kita nggak main di zonasi ya sama aja. Artinya ada perkembangan yang harus kita invest lebih besar ya pasti, ya kan. Kan saya kan udah janji jadi pengusaha sampai mati saya jadi pengusaha, ya kan. Artinya apa? Ada kemungkinan besar. Kalaupun seandainya Pulau Jawa semua tertutupi dengan semua merek saya, ya alhamdulillah. Karena prinsip saya cuma satu, kita harus memperbaiki. Karena pengusaha begitu. Pengusaha itu ya harus berusaha menciptakan lapangan kerja, ya kan, berbagi rezeki, ya kan. Kita nggak akan kekurangan tuh Bang, ya kan. Teman banyak pasti, ya kan. Bagaimanapun juga sistem ya kita punya cara sendiri-sendiri, ya kan. Kalau untuk bisa menjadi ini ya tadi konsepnya akar rumput. Bisnis itu nggak akan jauh dari itu. Mau bisnis makanan, pakaian pun sama.
yang terdekat. Kalau bisa ya kan hari ini ngeprint di mana wilayahnya gitu, tinggal pilih lagi. Ada yang konsep yang lama itu di apa konsepnya samain dengan konsepnya zonasinya Grab sama Gojek. Ya kan cari tempat yang terdekat. Kalau kalian mau bisa menulis semua ya syukur. Kalau enggak ya kalian bikin beberapa konsep produk. Jadi betul ya sempat kecele waktu itu gratis ongkir kirim Papua. Iya. Ada. Dari lucunya dia. Aduh bang ini udah gak masuk ke program katanya. Jauh amat. Habis belinya 45.000, ya kan? Ongkos kirimnya berapa? 300.000 1 kilo. Kan mahal katanya kan. Tapi ya alhamdulillah sih semua teman-teman juga dukung kita juga, karena juga saya di sini banyak didukung lah. Kemarin di pemilu kada juga banyak didukung oleh teman-teman juga, gitu kan. Kita juga berbagi order juga, ya kan. Banyak lah yang udah dikasih rezeki sama Allah sama kita. Oke Om Niko, ini kayaknya udah sejam lebih nih. Iya nih. Penutup apa nih berarti? Apa namanya? Ya grup Maklon aja terklarifikasi dengan Om Niko sudah ya? Ya udah, jangan berarti sampai. Bukan Om Niko yang bukan, ya? Saya bukan Maklon aja. Oh dipertegas nih. Bukan Maklon aja. Maklon aja. Bukan, gitu, kan, ya. Gitu atau beda. bagian dari yang lain bukan? Enggak, kita Capro berdiri sendiri. Kenapa saya berdiri sendiri? Ya karena saya lebih lebih merdeka lah. Jadi manusia merdeka. Bahasa manusia merdeka itu ya benar-benar merdeka, tidak ada bau-bau dari luaran gitu kan. Dan kita pun sama punya teman di circle yang baik gitu kan. Itu pun sama. Kita nggak ada lagi bahasa kasarnya, wah kamu temennya si A si B pasti begini, enggak. Oke Om Niko, terima kasih atas kedatangannya di Print Creative Show. Sehat selalu dan sukses buat Capro. Makasih Om. Oke. Ya.